Selamat datang di BTW Bunga Talk Sweet. Kali ini aku spesial banget karena kita recordingnya di rooftop, ya Kak. Dan kali ini aku kedatangan bintang tamu, ada Kazai. Halo. Maaf, saya berdosa. Dan duduk ini nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, bebas. Hari ini kenapa aku seneng banget kedatangan Kazai, karena kita bakal ngebahas tentang perjalanan hidupnya yang bisa sampai di titik ini dan duduk di sini. Dan terlebih juga tentang gimana dia bisa bertahan dengan proses hidupnya yang ada, ya Kak. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, Kazai ini kan berzodiak Aquarius. 7 Februari ya? 7 Februari. Aquarius itu tanda-tandanya orangnya cuek, bodo amat, terus juga sama dia punya pemikiran yang berbeda. Apa itu Kazai banget? Iya, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini baperan anjing emang. Kenapa tuh? Tahu. Umur kali ya, makin tua bangsat. Tapi kalau misalkan soal pemikiran berbeda, suka ngerasa nggak kalau lagi ngerasa banget. Gimana? Contoh? Apa ya contohnya? Contoh kayak kalau misalnya gue ngeliat atau nggak ada teman gue cerita gitu ya soal hubungan dia, gue suka selalu ada rasa anjing kayaknya nggak gitu deh. Selalu ada hal-hal kayak gitu atau nggak dalam segi pekerjaan juga. Apapun yang keluar dari otak gue pasti selalu keluar dari jalur yang memang bagaimana semestinya gitu. Makanya gue selalu nggak pernah bisa kerja sama orang-orang yang baku. Oke. Kayak gitu. Kalau dari segi gawean ya. Kalau hal lainnya kayak hidup, contoh kehidupan dan lainnya banyak banget sih. Sampai detik ini juga gue merasa berbeda, tapi gue merasa dengan apa yang gue jalani, apa yang gue pikirkan tuh pasti nggak sinkron sama orang gitu. Kayak gitu sih cuy. Berarti kayak kamu Kak Zai ini ngerasa fine-fine aja dengan keadaan yang seperti itu? Atau kadang pernah jadi overthinking gitu, mikir kayak kenapa ya aku beda banget gitu dari orang? Nah, dia gue gak pernah overthinking. Nah itu berarti sifat cuek dan bodo amatnya tuh di situ. Udah ngerasa berbeda ya udah gitu ya Kak. Nah itu doang anjing, baperannya gue belum udah tua kali ya. Kalian untuk yang tua jangan baperan. Capek. Terus juga ini Kak, dari beberapa media yang aku baca nih tentang Kazai ini kan sempat juga masuk sebagai vokalis ST12 di tahun 2007. Wah anjing, 2007. 2017. 2007 gue SMP kelas 1 cuy. Iya 2017 ST masih Charlie, masih belah 2 anjing, masih kayak gini rambutnya. Nah itu melalui audisi ini apa namanya? Nah itu dia sebenarnya, ini klarifikasi, gue kagak audisi. Nah di media gue kagak audisi anjing, kagak audisi gue. Nah kalau di media kan itu bisa begitu ya. Pepe pengen minta kayak gitu. Biarin aja suas gendut lah. Nah terus emang awal berkarir untuk menjadi seorang penyanyi itu dari kapan Kak? Kalau nyanyi sih, panggung pertama gue itu kelas 3 SD. Hah? Panggung pertama gue kelas 3 SD. Dari situ gue mulai benar-benar suka sama yang namanya nyanyi di atas panggung. Pertama kali itu? Iya, kelas 3 SD berarti kurang lebih tahun 2003. Oke. 2003 panggung pertama gue masuk SD itu tahun 2000 kan. Berarti 2002, sorry. 2002 panggung pertama gue. Di situ gue benar-benar suka sama yang namanya nyanyi di atas panggung. Kalau mulai profesional 2007, karena 2007 gue gabung sama band yang bisa dibilang ekstrakurikuler dari SMP gue dulu. Gabung situ, terus kita sering ikut-ikut festival band, juara. Dari situ gue udah menilai diri gue, oke, gue profesional nih. Jadi kalau titik profesional gue dari 2007 gue ngebangun karir benar-benar dari nol. Oke. Terus apa yang memotivasi tahun 2002 berani untuk tampil di depan banyak orang? Gue dari kecil tuh anaknya badung banget. Badung banget. Ketika memang ada di kelas gue disuruh salah satunya nyanyi, nggak ada anak-anak yang mau, gue mau ikut. Gue nggak tahu anjing mau nyanyi apaan. Tapi memang karena dasarnya gue memang ada keturunan seni. Dari keluarga termasuk bokap gue pun dia pemain musik. Bokap gue pemain player saksofon, piano sama guru paduan suara. Mantap. Jadi memang udah ada darah seni, cuman untuk saat itu pada saat gue kelas 3 SD gue memberanikan diri untuk bernyanyi di atas panggung. Acara 17-an. Biasa, cuman ketika orang tepuk tangan, anjing tepuk tangan, seneng banget. Di situ gue demen gitu.
Terus akhirnya udah jadi zona nyaman ya bernyanyi? Zona nyam-nyam, udah jadi zona nyam-nyam sekarang. Demen banget gue nyanyi, apalagi udah dapet duit. Tahu apa yang dapet anjing ganggu. Tahu dapet duit banyak, dapet cewek banyak. Wah, hati bos, bonus vokalis banyak, gila lo. Oke. Demen banget, akhirnya demen banget karena memang kayaknya pekerjaan yang memang sangat-sangat nyambung sama apa yang gue pikir cuma nyanyi. Karena ketika gue nyanyi, lu pada dengerin gue, udah gitu aja gitu. Gak peduli orang mau suka mau gak suka, bodo amat gitu kan. Yang penting gue nyanyi kayak gitu. Terus kalau waktu pas lulus nih kuliah atau ya sekolah gitu Gue gak kuliah cuy, SMA aja 5 tahun. Bakal baru kuliah gue 24 tahun. Gue gak kuliah sama sekali. Berarti pas lulus SMA deh, pas lulus SMA targetan keluar dari sekolah langkah pertama itu mau jadi apa? Maksudnya? Enggak ada pikiran seperti itu karena gue udah memulai karir dari SMP. SMA pun gue udah mulai SMA gue kelas 2, SMA gue kelas 2 yang kedua kali ya. kelas 2 yang kedua kali dari tahun kurang lebih tahun 2011-2012. Alhamdulillah gue berkesempatan tur 7 negara Asia dan 2 negara bagian Australia waktu itu. Mantap. Tapi nyanyi juga, tapi sama Arumba, alat rumpun bambu dari tim dari Pasundan. Ini nggak apa-apa nyebut ini kan? Jadi gue lulusan. Siap. Sorry kita lagi di sirkuit Sentul ya. Jadi gue lulusan Pasundan 1. Oh iya. Pasundan pasukan Sunda Edan. Tapi gue tergabung di Arumba yang namanya anjing kok gue lupa ya nama Arumbanya apa. Gumiwang. Yang dimana Gumiwang itu adalah didikan dari petinggi paguyuban Pasundan. Jadi waktu itu gue tur 7 negara Asia tahun 2011 atau 2012 gue lupa. Sama 2 negara bagian Australia, tapi sama Arumba. Nyanyi posisinya, cuman bukan band, bukan solo, gue masuknya Arumba. Jadi dari SMA pun gue udah niti karir gue terus gitu. Bahkan ada satu kejadian pada saat gue mau naik kelas dari kelas 2 yang kedua sampai ke kelas 3 tuh, sakit gue kosong, alfa gue kosong, izin gue 148 hari. Bisa? Itu gara-gara tur yang 7 negara itu. Belum lagi gue manggung kafe juga. Gue manggung kafe dari kelas 1 SMA dari 2009 lebih tepatnya. Gue udah manggung reguler di kafe. Jadi banyak halnya gue kayak beres manggung subuh. Pada saat itu manggung kafe tuh sampai jam 3 pagi. Masih sekolah itu? Masih sekolah, gue masih SMA kelas 1. Buset. Kelas 1 gue udah main sama senior reguler, start manggung jam 11 malam, beres jam 3 pagi atau jam setengah 4. Jadi kadang gue malas sekolah atau enggak masuk sekolah pun tidur gitu. Jadi sampai akhirnya sekolah gue intinya terbengkalai aja. Sekolah gue rusak. Tapi di sisi itu gue gak peduli. Karena gue menemukan gue itu ini. Dan ya dari SMA, bahkan dari SMP gue udah gak minta duit ke orang tua gitu. Karena memang sudah menghasilkan. Seperti itu. Terus respon orang tua gimana saat itu ketika memilih untuk berkarirnya di bidang musik, terus juga dikata tadi sekolah diabaikan? Gak ada sih, mereka gak komen apa-apa. Mereka cuma yaudah yang penting gue tanggung jawab sama apa yang gue pilih. Kebetulan keluarga gue adalah keluarga yang sangat toleransi ya. Jadi mereka tidak menuntut anaknya harus seperti apa. Yang penting apa yang dipilih sama anaknya tuh lu bisa jalaninnya dengan benar dan lu tanggung jawab. Ya alhamdulillah sih sejauh ini gue masih bisa survive dengan apa yang gue jalanin gitu, apa yang gue lakuin, gue masih bisa survive. Keren. Jadi emang bener ya, maksudnya nggak bener kuliah, nggak bener sekolah bukan berarti jadi pengangguran nggak tahu arah ya. Iyalah. Jadi harus contohnya Bob Sadino sekalipun dia sekolahnya kagak bener, anjing miliarder men. Duitnya kagak bakal habis. Gue aja yang belum kayak gitu kan ya. Deh Bob Sadino aja dulu mewakilin kalau gue mungkin ya. Iya. Maaf nih. Terus akhirnya ketika udah nyaman banget di posisi kayak gini, sempat kepikiran untuk ngerambah ke hal lain nggak? Maksudnya selain jadi penyanyi gitu? Ada. Sambil gue jalan jadi singer juga gue jalan ke hal yang lain juga, tapi masih tetap di dunia entertain. Contoh dunia event organizer. Gue masuk IO pertama kali itu 2008. Namanya Maharani Enterprise. Itu gue posisi kelas 2 SMP. Kantornya di Braga City Walk dulu. Sekarang nggak tahu di kantornya di mana, gue udah cabut udah lama. Gue mau mulai dunia IO tuh dari runner tuh dalam artian kayak
pembantu umum lah kayak PU. Yeah. Jadi gue jam 2 subuh, jam 3 pagi masang umbul-umbul anjing di sumpah subuh-subuh men, gue kelas 2 SMP pasang umbul-umbul kerjaan. Bahkan ada satu cerita gue di Garut pasang umbul-umbul ABC, kopi ABC. Ini nyebut merek nggak apa-apa kan ya? Gak apa. Pasang kopi ABC gue. Terus Sekali lewat pakai ranking, 2 kali, yang ketiga kali nyamperin, Mas awas di sini jam sini rawan. Kemarin aja terakhir ada yang dibacok. buset. Gimana lu nggak panik? Gue kelas 2 SMP. Terus Posisi gue cuma berdua, satu lagi yang masih ADD, tahu? Ada si ADD, nggak tahu sekarang, nggak tahu masih hidup nggak tahu enggak. Kalau udah mati maaf ADD kalau gue punya dosa ya. terus Kita gimana nggak panik kan cuy? Akhirnya udah nanya gimana pak biar aman, ya udah sini biar saya jagain. Akhirnya kan mau nggak mau mungkin maksud dia ya, doi mau minta duit gitu kan. Iya. Cuman ya udah deh caranya kayak gitu. Akhirnya ya kita kasih duit lah apa dan yang sebagainya. Gue start 2008 jadi runner, naik jadi apa waktu itu orang produksi tuh yang ngurusin panggung dan lain sebagainya, naik ke talent sampai akhirnya gue naik ke head production naik lagi. Kantor gue terakhir di Saturday Indo Production. Jadi Saturday Indo Production itu adalah Deep Insight. Deep Insight itu di jalan IO itu dari 2003, tapi 2018 Deep Insight itu dibeli sama salah satu anak petinggi negara. Wih. Namanya ganti jadi Saturday Indo Production. Si Deep Insight ini kerja di international event. International event. Gue masuk situ jadilah manajer project. Udah naik lagi ya? Itu udah taraf tertinggi dalam hidup gue gitu. Gue naik manajer project. Event terakhir kita bareng Deep Insight atau Saturday Indo Production itu 2018 di Singapura. Anjing, gue lupa bangsat. Artis lama. Lu cari aja ntar artikelnya, ntar gue kirimin. Iya. Ini dari 2018 itu di Singapura. 2019 kita gagal event semua karena pilpres anjing. Oh iya, oke. Ya karena itu nggak apa-apa ya, maaf ya. Maaf konten lu rusak. Karena pilpres. Iya. Gagal, bukan gagal karena nggak bisa bikin event, tapi terlalu beresiko. Mulai dari perizinannya yang jadi mahal, venue jadi mahal. Padahal 2019 tuh sebenarnya banyak banget yang mau gue kejar dan banyak banget artis yang udah oke. Termasuk salah satunya Sia. Sia waktu itu dia lagi main bulan Juli 2019, dia main di Fuji Rock waktu itu. Syarat dari dia sangat-sangat simpel, dia cuma minta payment dia pembayaran 100% dalam waktu 1 minggu. Jadi gini, kalau lu hire talent luar, sistem pembayarannya itu 3 kali. Pada saat dealing kita bayar 50%. Pada saat dealing kita bayar 30%. Pada saat take kontrak kita bayar 50%. Pada saat artisnya landing di Indonesia atau di negara tujuan, kita bayar 20% secara cash. Nah, Sia waktu itu minta 100% dalam waktu seminggu. Gak masalah sebenarnya. Cuman setelah kita pikir-pikir lagi, mulai dari venue mahal, perizinan mahal, anjing gak mungkin nih. Gak mungkin kalau ngomongin soal duit, maaf. Bos gue, maksudnya yang punya kantor gue pada saat itu orang gila. Gue nggak bisa sebutin nama di sini, gue takut tembak di tengah jalan ya. Intinya duit sekian juta dolar itu bukan hal yang sulit buat dia gitu ya, buat bayar itu doang. Cuman karena resikonya terlalu tinggi, akhirnya nggak kita ambil. Contoh salah satu konser luar negeri yang gagal tahun kemarin, Lauf. Oh iya. Yang akhirnya mundur kan. Lauf itu siapa sih yang mundur gara-gara demo yang di Bawaslu? Lani apa Lauf? Bukan Lani. Kalau Lani gara-gara technical raiders, akhirnya dia mundur sehari. Bukan Lani, ada gue lupa, Lauf kalau nggak salah ya. Gue lupa, kalau ralat lu tulis aja di bawah. Itu gagal H-1, lu bayangin tuh IO ruginya kayak gimana. H-1 otomatis talent di Indonesia payment udah 100% full, tiket udah sold out. Lu harus kayak gimana? Bang Carmen habis. Akhirnya 2019 gue nggak ngerjain apapun. Oktober 2019 gue memutuskan untuk cabut dari kantor itu. Gue cabut dari Saturday Indo Production dan gue balik ke Bandung. Setelah kurang lebih 6 atau 7 tahun gue nggak tinggal di Bandung. Oh ya? Iya. Jadi gue begitu gue lulus SMA 2013, gue lulus SMA, gue cabut ke Bali. Sendiri. Bermodalkan jual beberapa
barang yang gue punya untuk modal hidup di sana. Gue cabut ke Bali sampai 2014 akhir lah, 2014 akhir. Cuman pada saat itu ada saatnya gue bolak-balik Bali Bandung karena ada beberapa kontrak, maksudnya ada beberapa panggung yang memang harus gue jalanin, yang udah lama, ada juga yang baru karena memang gue masih jalan sama band gue nih, band gue dulu. Yaudah gue balik Bandung, balik lagi Bali. Itu setelah gue lulus SMA banget, langsung gue cabut Bali. Kurang lebih sekitar sebulan atau 2 bulan setelah gue lulus, gue langsung cabut Bali. Di Bali hidup gue ya semrawut cuy. Kenapa tuh? Gue datang ke Bali yang nggak tahu mau ngapain. Sendiri juga ya? Sendiri. Yang awalnya gue tinggal di hotel sampai akhirnya gue nggak alhamdulillah nggak sempet tinggal di emperan ya. Nebeng ke kosan teman, terus sampai akhirnya gue ngekos. Gue dapet duit dari Gojek. Bukan Gojek belum ada, ojek ya. Ojek. Jadi gue sewa motor sehari waktu itu harga motor per hari itu 50.000. Mahal ya? Murah cuy. Murah ya? Iya, per hari 24 jam, 24 jam 50.000. Gue ngojek tuh. Nyari orang, boleh kadang gitu kan. Kadang selain ngojek dipakai juga gitu kan nih kalau cewek. Terus setelah itu gue ketemu sama, akhirnya gue ngekos di Jalan Mataram di daerah Legian. Oh, Legian. Di mana Jalan Mataram itu dari mulai masuk gang sampai keluar gang tuh itu orang Bandung semua, men. Oh ya? Itu orang Bandung semua. Lu nyari batagor, pokoknya nyari makanan-makanan khas Bandung, bahkan ada yang ngeronda pun di Jalan Mataram itu di Legian. Oke. Nah, di situ akhirnya gue mulai nih main di kafe. Sedikit-sedikit mulai gue diajakin karena gue bisa nyanyi. Main di kafe sampai akhirnya gue survive di sana sekitar setahun setengah, hampir 2 tahun lah gue survive di sana tuh. Di Jalan di Bali itu. Setelah itu gue balik, gue nggak balik Bandung dulu. Gue pindah dulu ke Surabaya kurang lebih 3 bulan gue di tempat temen. Surabaya, Jogja balik Bandung bentar, langsung Jakarta. Oke. Di Jakarta gue dapet sekitar 1 tahun sampai akhirnya 2016 gue balik Bandung. Dan di 2016 iya 2016 gue balik Bandung, tapi 2015 gue masih Bandung Jakarta. 2015 tahun baru 2015 gue memutuskan keluar dari band gue pertama, di band gue dari zaman SMP, karena gue ngerasa gue pengen solo gitu. Saat itu gue ngerasa gue pengen solo. Gue kayaknya udah mulai agak-agak kurang nyaman di band gitu kan. Akhirnya gue cabut dari band gue yang pertama dari 2007 itu, Baby Rock nama bandnya. Sampai itu akhir 2000, tahun baru 2015 persis kita beres manggung di Bandung. 2006 balik lagi Jakarta. 2016 akhir gue balik Bandung, gue memulai diri gue sendiri dalam artian solo gue. Sampai akhirnya 2017 gue gabung sama ST2 Ballet. Nah itu ketika Kazai join, permasalahan dari seorang singer kan adalah gimana dia bisa nyatu sama selera musik ya, dalam arti dengan ciri khas suaranya Kazai apa sebenarnya masuk aja dengan alirannya si band itu atau enggak sih, sebenarnya enggak masuk sama sekali. Nah itu kan gue nyari duit. Iya, duitnya gede itu doang sih, gue yang duit gede nih kayak gitu. Cuman gak taunya amsyong anjing gagal. Intinya itu adalah jujur ya, gue masuk ST12 adalah penyesalan terbesar dalam karir gue. Sumpah. Kenapa? Nyesel men. Tapi udah tur kemana-mana. Iya, cuman tetap maksudnya ada lah ya. Memang nama gue agak sedikit terdompleng, tapi dibalik itu semua untuk pertama kalinya gue nyanyi, tapi mindset gue bukan berkesenian. Mindset gue itu kerja. Dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan selama kurang lebih hampir 3 tahun. Hampir 3 tahunan lah. Itu nggak akhirnya mati juga. Itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Gak menyenangkan banget bang. Dan aku sempat baca juga di artikel beritanya itu ditulis kalau Kazai ini sampai recording pertama itu nangis di studio gara-gara katanya recordingnya susah. Gak ada anjing. Gue gak ada nangis, cuman pada saat recording album pertama itu susah banget ya, tapi gue gak pernah nangis. Dalam arti gak pernah nangis bukan berarti hati gue batu banget ya. Cuman pada saat itu gue gak nangis, tapi memang lama. Gue dalam satu album untuk 10 lagu take vokal gue ngerjain waktu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Satu album.
itu karena gue nggak terbiasa. Oke. Dan pada saat awal gue masuk ST12 itu tuh gue nggak goblok, itu gue nggak langsung nggak recording, gue manggung dulu. Oh jadi manggung dulu baru recording Manggung dulu gitu? baru recording. Oke. Ketika manggung nggak ada masalah men, gue mau depan panggung gue orang 1000 orang juta juga gue udah nggak masalah. Gue udah makanan sehari-hari gitu ya. Ketika recording itu adalah hal yang baru menurut gue, recording secara profesional ya. Lama men, stres pala. Apa yang bikin stresnya? Mungkin adalah gue nggak jadi diri gue sendiri pada saat recording. Okay. Contoh, gue biasa bernyanyi dengan cara gue, ini enggak. Itu salah satu contohnya. Kedua, mungkin karena genrenya. Jujur gue adalah salah satu orang yang selalu menghina ST12 ya dulu. Oh ya? Serius, gue sampai minta maaf sama Pak Maindra. Pada saat gue di hire, gak lama gue bilang, lagi nongkrong, sorry ya, gue dulu adalah salah satu orang yang suka ngelidik ST. Gue bilang gitu. Terus? Dan terbang lah. Oke. Dan gue salah satu orang yang suka ngelidik ST, gue bilang gitu langsung. Terus? Yaudah, mereka cuma ngakak-ngakak doang. Yaudah, sampai akhirnya mungkin gue harus ngejilat lidah gue sendiri ya, anjing emang. Sampai akhirnya gue masuk ST, recording lah, berjalan satu album Hijrah bareng salah satu label yang kuat sebenarnya di Indonesia. Tapi karena matiin tuh bocor bangsat. Tapi karena bentar, ini minta foto-fotoin dong. Tapi karena kesalahan. Ya, Bang masuk aja, enggak usah di-cut. Masuk aja mah gue bebas. Ah ini Bang Diki kameramen kita. Kan kapan lagi mah gue. Nah, jadi gue lupa ngomong. Oh ya, label. Tapi karena kesalahannya mungkin lebih ke miskomunikasi ya, sampai akhirnya kita tidak berjalan baik dengan label itu gitu kan. Nah, sampai akhirnya gue sebenarnya pada saat gue masuk ST itu kurang lebih ada 3-4 kali percobaan gue untuk cabut dari situ. Oh ya? Iya. Berapa lama selama di ST itu? Kurang lebih 3 tahun lah kayaknya ada. Berarti selama 3 tahun itu udah 3-4 kali? 3-4 kali gue berusaha untuk cabut dari situ. Karena memang gue udah gak nyaman. Tapi tetap dipaksain? Tetap dipaksain. Sebenarnya bukan banyak pertimbangannya. Salah satunya kayak ada yang mikirin fans juga, ada yang memang mikirin orang-orang di dalam ST12 juga gitu kan. Dari tim manajemennya. Kalau gue harus berpikir seperti biasanya, keegoisan gue cabut. Udah bodo amat anjing, apa-apalah gue mikirin lu pada gitu kan. Cuma pada saat itu memang gue terjalin kayak oke lah, walaupun gue gak nyaman sama cara kerjanya, tapi gue nyaman sama beberapa orang, sama beberapa individu yang ada di dalamnya gitu. Jadi ya udah gue coba sampai akhirnya bulan puasa tahun kemarin ST reuni. Iya, antara Charlie, Pepeng sama Pepep reuni. Disitulah momen terbaik gue buat cabut. Oke, mungkin di situ ada beberapa momen yang ngebuat akhirnya bulat banget nih. Bukan bulat banget, kayak ini nih waktunya gitu. Kalau bulat sih udah dari mungkin dari setahun atau 2 tahun yang lalu gue udah bulat buat cabut. Cuman kayak yang ini nih waktu yang gue tunggu-tunggu kayak gitu. Sampai akhirnya gue cabut pada saat itu. Gue cabut dari ST. Di situ gue benar-benar ngerasa anjing gue hidup gitu. Karena gue bisa benar-benar melakukan hal yang gue lakukan. Karena memang gue orang yang sangat-sangat tidak bisa diatur ya. Gue dulu orang-orang yang sangat-sangat badu. Ketika gue di ST, jujur sampai cara jalan gue pun diatur. It's okay. Oh iya? Iya. It's okay. Ini adalah gue ibarat kata gue masuk ke salah satu brand yang udah gede gitu. Iya. Bukan gue ngebangun dari nol. Jadi gue ngikutin rules mereka ya udah. Cuman memang karena memang dasarnya gue orang goblok aja, orang dablek, jadi anjing gak enak banget gitu loh. Jadi sampai akhirnya gue cabut, seneng banget men. Bahagia banget. Saat itu ya? Sampai detik ini juga bahagia, cuman sisa penyesalannya masih ada kayak contoh diceng-cengin sama anak-anak ST12 bla 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 anjing gitu. Cuman memang karena orang yang bodo amat gue paling ngakak aja. Cuman jujur sampai detik ini gue sangat-sangat benci. Sangat-sangat benci kalau dengar suara gue yang ada di album ST12. Aku pernah lihat sih. Mungkin nanti kita taruh cuplikannya. Jangan anjing. Jangan ditaruh, tolong. Bang Sandi jangan ditaruh, oke? Jadi saya tidak bahagia. Cuman intinya gue gak suka banget. Benci banget, gak tau kenapa. Kayak, karena
sih gitu, kenapa sih gue gini. Dan sempat juga sih ketika aku ngedengerin di situ pertanyaan aku adalah mungkin dari vokalis sebelumnya dengan ciri khas suaranya seperti itu dan Kak Zai seperti ini, ngebuat aku ngerasa apa lo kayak genderuwo diam di situ sih, naik aja sini kali. Terus iya ada yang seperti itu. Nah makanya ketika aku dengar pernyataan maksudnya dengan ciri khas suara Kak Zai seperti ini, kok bisa gitu berbaur dengan genrenya mereka yang seperti itu. Nah makanya ketika aku dengar pernyataannya, oke, ternyata begitu perjalanannya. Intinya awal gue mau masuk ST itu sebenarnya nih klarifikasi dari artikel yang aku baca. Sebenarnya gue masuk ST itu tidak untuk menjadi vokalis mereka awalnya. Masuk ke ruang lingkup mereka tuh. Jadi gue punya salah satu teman. Gue punya salah satu teman yang memang dia tuh menjadi pada saat itu posisinya jabatannya kru drum. Gue kenal sama dia dari 2008. Pada saat 2008-2009 lah. Kita satu manajemen di Jarum dulu. Sama band gue lama, sama band dia juga kan, satu manajemen. Gue kenal tapi dia bangsat. Tapi dia jadi kru drumnya ST. Sampai sekarang orang itu kerja sama gue. Maksudnya dalam artian gue masih kerja bareng sama dia gitu. Gue di hire sama dia dalam artian dia mau bikin band diproduserin Pepep. Oke, gue datang lah ke Stasiun Timur nomor 12 karena ST 12 namanya awal dari situ kan. Gue datang ke sana, ngobrol, gue dikasih lah sampel lagu 3 lagu. 3 lagu gue tag dong karena memang alhamdulillah gue dapet kemampuan dimana kalau ngapalin lagu itu cepet. Keren. Cepet, cuman berapa kali balikan nempel. Gue pelajarin bentar, gue recording, tag buat guide doang. Setelah itu nggak lama dari situ, mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian tuh bulan puasa posisinya. Mungkin nggak lama dari situ gue dikontak lagi, gue dikasih 20 lagu, gue recording lah full. Awalnya itu untuk solo tapi diproduserin Pepep. Jadi untuk 20 lagu itu gue bener-bener bawain lagu yang memang ayo deh cara gue aja. Ternyata selesai bulan puasa pada saat itu gue dikontak kumpul di Cafe Marlo. Cafe Marlo daerahnya daerah Lengkong daerah Lengkong deket Taman Ajar Sudrajat, deket Patung Ajar Sudrajat. Di situ gue ditanya, lu mau jadi vokalis ST 12? Tegang men, dalam artian tegang antara gue harus melepaskan idealisme gue atau gue milih duit. Pada saat itu anjing manusia. Ketika dompet berbicara hati bungkam banget. Gue pilih dompet. Tapi itu jadi penyesalan terbesar dalam hidup gue. Dan aku sempat nonton juga ya Kak. Ketika aku nonton, buset Kak Zai sad boy banget, aku pikir gitu. Sumpah. Anjing sad boy. Itu aku nonton berulang-ulang kan. Karena aku nyari istilahnya dari kepribadian aslinya dengan si yang ada di situ tuh kayak jomplang banget. Aku mikir sad boy banget, gila. Aku mikir gitu. Dan ternyata ya begini. Tidak menyenangkan, memang sangat tidak menyenangkan. Sad boy. Tapi kalau sebenarnya tadi bahas balik ke tadi pertanyaan lo, mengerambah hal lain, ada juga beberapa hal yang gue ramah selain dunia IO ya. Kayak main film. Aku tahu film apa Kak? Cowboy Kampus. Terus ada beberapa iklan juga. Sebenarnya di luar ekspektasi gue anjing. Maksudnya orang-orang yang main film rata-rata ganteng ya. Muka gue kan random ya, abstrak gitu. Tapi bisa aja, cuman mungkin karena memang ada karakter mungkin di muka gue, nggak tahu memang gue laki aja, nggak tahu memang gue berusaha untuk belajar sampai akhirnya bisa gitu. Main film, kalau nyanyi sih udah landasan. Dan sekarang pun gue megang konten YouTube-nya Firman kan, dimana di sini ya subscribe Firman Siagian TV official. Mantap, nggak ada gue nya tapi ada sih gue tapi di belakang. Nah, di sini benar-benar gue mengeluarkan apa yang ada di isi pikiran gue, karena memang itu dia tadi, gue memang selalu berpikir berbeda. Gue selalu berpikir berbeda, gue nggak pernah mau mikir bareng sama kayak orang lain gitu. Di situ lebih enak aja gitu untuk. Dan kebetulan gue sama Tulang pun atau Firman tuh satu frekuensi, dan sama tim gue yang sekarang tuh sinerginya sama gitu.
Kayak gitu enaknya kayak gitu. Jadi Itulah sekarang kehidupan karir gue. Nah, sekarang inti pertanyaan dari aku ini adalah kenapa Kak Zai ini orangnya mau bertahan dengan proses? Kenapa mau bertahan dengan proses? Yeah. Gak tahu sih. Cuman gue ketika tadi ngomongin soal realitanya kehidupan ini butuh ya nggak munafik ya, butuh uang. Tapi Kak Zai ini tipikal orang yang mau bertahan dengan proses. Kalau gue sih kayak mungkin bener kayak orang-orang ya, kata orang-orang gue nggak pernah mau keluar dari zona nyaman. Iya, gue masih berkutik di dunia entertain, tapi di balik itu semua memang ya udah sih hidup gue di sini kayaknya kayak gitu aja. Bahkan gue pernah bercita-cita mati di panggung keren kayaknya gitu. Kayak gitu kan, cuman ya nggak tahu juga kan gue mati di mana gitu kan. Tapi ya memang ya ini dunia gue yang bener-bener gue adalah tipe orang yang nggak pernah mau. Gue mau belajar, tapi gue nggak pernah mau sok tahu tentang apa yang nggak gue tahu. Kayak gitu. Gue nggak mau terlihat bodoh. Gue nggak pernah mau gue egois banget orangnya. Gue nggak pernah mau terlihat salah. Gue nggak pernah mau kelihatan bodoh. Jadi gue selalu ngomong kalau ketika memang gue tahu nih, tapi kalau ketika gue nggak tahu gue pasti merhatiin. Kayak gitu. Emang apa ya? Cari aman mungkin. Cari aman, ya fine aja kalau orang nyebut cari aman. Tapi memang gue gitu. Kalau dalam dunia karir kayak gitu. Jadi sejauh ini masih nikmatin dengan proses yang ada. Sangat menikmati karena gue nggak pernah gini. Gue punya satu prinsip yang sekarang gue pegang. Apa tuh? Gue boleh miskin dari segi materi ya. Untuk saat ini gue sangat miskin karena segi materi, karena kemarin PSBB anjing nggak bisa manggung, corona bangsat, 3 bulan gak ada manggung. Gue boleh miskin dari segi materi, tapi gue kaya dalam segi ide dan semangat. Itu yang betul. Selalu gue pegang. Jadi ketika memang orang butuh materi ke gue, lu jangan datang ke gue. Tapi kalau orang datang ke gue butuhnya ide, atau orang datang ke gue butuhnya semangat, gue butuh bantuan lu untuk gawein ini, ayo. Gue selalu meluangkan waktu untuk hal-hal itu karena gue selalu percaya someday gue bisa. Karena bukan seorang dua orang yang bilang dengan apa yang gue punya. Lu harusnya dengan umur sekarang, umur gue sekarang 26 ya, udah umur riskan ya. Orang udah banyak yang bilang lu harusnya udah sukses. Mungkin ada yang salah dengan cara lu. Iya sih, mungkin karena memang dengan cara gue ngomong, cara gue memperlakukan orang, mungkin gak 1 atau 2 orang yang sakit hati ya. Seenak jidat kan gue kalau ngomong. Sip. Guys, seenak jidat gue kalau ngomong kan. Gak sedikit orang yang sakit hati ya. Mungkin untuk orang-orang yang nonton atau yang dengerin pernah sakit hati sama gue. Mungkin untuk orang-orang yang pernah denger atau sakit hati sama gue minta maaf anjingnya lagi bangsa yuk. Gue minta maaf gitu ya. Cuman ya emang gue kayak gini gitu loh. Kayak gitu doang sih. Tapi gue tetap berusaha karena gue yakin dengan apa yang gue punya juga gue bisa menjadi sesuatu sebenarnya seperti itu. Oke, mungkin ini jadi closing pertanyaan hari ini karena mengingat ini bakal gelap juga. Sebenarnya kalau gelap gue gak kelihatan. Satu kata nih ya Kak. Boleh satu kalimat deh, jangan satu kata. Arti kesuksesan untuk Kak Zai itu apa? Arti kesuksesan untuk gue? Maksudnya sukses tuh di mata Kak Zai itu kayak apa sih? Wah, anjing susah. Sukses di mata gue. Apa punya mobil? Apa kayak gimana? Jadi sultan gitu buang-buang duit enggak? Sukses di mata gue adalah ketika lu bisa jadi diri lo sendiri tanpa terpengaruh orang lain dan lu nyaman ngejalaninnya, itu sukses bener. Di luar dari segi materi manusia butuh materi. Tapi ketika materi lu banyak tapi hidup lo tertekan, percuma. Gitu loh. Benar-benar. Oke. Jadi emang kayaknya sebenarnya aku pengen banget ini panjang. Kayaknya harus beberapa episode kalau misalkan mau panjang, tapi mengingat juga cuaca kita sudah mau gelap. Pindah dalam. Iya. Kita belum bahas asmara anjing, masih banyak loh. Iya. Wow, trouble gue banyak banget karena asmara, bangsat. Rame loh itu. Nanti episode kedua kita ngobrol lagi tentang asmara bareng Kak Zai. Sebenarnya aku juga pengen tahu sih. Dari 26 tahun masa sih hidupnya gini-gini aja tanpa ada galau-galau karena cinta? Pernah gak sih Kak? Pernah lah. Oh pernah. Pernah cuy. Nah siapa orang yang digalauin nanti kita bakal bahas setelah ini. Jadi aku terima kasih banget sama Kak Zai udah nyempetin waktu sore-sore kayak gini. Juga ngobrol tentang perihal perjalanan hidupnya. Dari mulai semua berawal dari
sendiri, nggak tahu mau kemana-mana, harus ngejualin barang-barang, sampai akhirnya sekarang lebih tahu ya caranya gimana untuk mendapatkan apa yang Kazai mau, dan itu yang dibuat Kazai itu nyaman untuk terus berproses. Keren. Jadi untuk kalian yang mau langsung jadi untuk kalian yang pengen banget tahu kelanjutannya kayak gimana, stay tune di channel YouTube Revani Bunga. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.